Oke teman-teman, buat outing kelas kali ini kita akan belajar di salah satu tempat bersejarah di Kota Solo, yaitu Monumen Pers Nasional. Di sini kita akan belajar mengenai sejarah pers di Indonesia. Yuk, masuk yuk. Halo teman-teman semua, ya perkenalkan nama saya Rangga, biasa dipanggil Momon. Terima kasih sudah datang ke Monumen Pers Nasional. Habis ini kita keliling jalan-jalan ke dalam yuk. Oh iya Mon, teman-teman mungkin pengen tahu ya, untuk surat kabar pertama itu bentuknya seperti apa ya? Mulanya manusia melakukan komunikasi dan bertukar informasi dengan menulis surat kabar. Mulanya, manusia melakukan komunikasi dan bertukar informasi dengan menulis surat kabar dan mengirimkannya menggunakan burung merpati. Metode ini pertama kali diterapkan pada zaman Mesir kuno, tepatnya 3000 tahun sebelum Masehi. Mereka menggunakan burung merpati untuk mengabarkan kedatangan kapal yang membawa orang penting. Burung merpati juga pernah digunakan pada rentang tahun 1150 sampai dengan 1258 sebagai alat pengiriman surat resmi antara Baghdad sampai Suriah yang diresmikan oleh Sultan Nur ad-Din pada Perang Salib Kedua untuk koordinasi pasukan dalam perang. Selain ditulis, penyebaran informasi juga pernah dicetak dan disebarkan pada zaman dulu. Tepatnya pada tahun 1450 Masehi, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak pertama, dan pada saat itu yang dicetak kebanyakan buku religius seperti Alkitab. Nah, begitu kisahnya teman-teman. Semakin seru kan? Yuk, kita jalan lagi. Lalu bagaimana sih Mon perjalanan surat kabar sampai ke Indonesia? Jadi, perjalanan surat kabar ke Indonesia tidak lepas dari pengaruh bangsa Eropa. Tidak lain dan tidak bukan adalah Belanda. Perjalanan surat kabar ke Indonesia tidak lepas dari pengaruh bangsa Eropa. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu oleh Belanda. Seorang Jans Pieter Soenkoen yang akrab dikenal sebagai Moer Jangkung melakukan ekspedisi bersama VOC tahun 1615. Sepanjang perjalanannya, C.P. Koen selalu menuliskan segala informasi ke dalam buku hariannya yang berjudul Memorie de Nouvelle. Memorie de Nouvelle beredar tak hanya di Batavia, tetapi juga beredar sampai ke Kepulauan Ambon dan Maluku. Memorie de Nouvelle digunakan VOC untuk mengatur siasat pelayaran dan perdagangan. Fungsi surat kabar pada masa kedudukan Belanda sebagai media pemasaran. Contohnya seperti surat kabar pertama yang ada di Indonesia, yaitu Bataviase Novelle. Surat kabar ini pertama kali diterbitkan di Indonesia, tepatnya di Batavia, pada tanggal 8 Agustus 1744 dan diterbitkan oleh VOC pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff. Mayoritas halaman dari surat kabar ini berisi iklan dan sedikit sisipan berita dari Eropa yang berbahasa Belanda. Tetapi ada satu hal yang unik. Surat kabar ini tidak memiliki gambar loh teman-teman, walaupun isi beritanya mengenai pemberitahuan orang hilang. Jadi begitu ya teman-teman, sejarah masuknya surat kabar di Indonesia. Yuk kita lanjut.
Mon, terus surat kabar pertama orang Indonesia itu apa sih? Orang Indonesia punya koran pertama kali berbahasa Indonesia itu adalah namanya Medan Priai. Nah, salah satu tokonya ada di belakangku ini. Koran pertama kali orang Indonesia bernama Medan Priai. Nah, koran ini diterbitkan oleh Raden Mas Tirto Adisuryo. Medan Priai pertama kali terbit di Bandung 1 Januari 1907. Surat kabar ini dianggap sebagai pelopor pers nasional karena menjadi surat kabar pertama kali yang dipimpin oleh orang Bumi Putra, semua pegawainya orang Bumi Putra, dan semua tulisannya ditujukan untuk membela keadilan orang-orang Indonesia. Medan Priai menjadi tonggak dari sejarah perkembangan pers yang ada di Indonesia. Berawal dari banyaknya berita yang kurang sesuai dan beredar melalui koran-koran Belanda, Tirto Adisuryo terpancing untuk menanggapinya dengan menuliskan kritik-kritik melalui artikel-artikelnya di kolom surat kabar. Melihat ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh Belanda pada kaum pribumi membuat Tirto tidak terima, dan dari situlah muncul gagasan untuk menyuarakan keadaan masyarakat pribumi yang sesungguhnya melalui pers. Surat kabar Medan Priai menjadi medan perjuangan Tirto Adisuryo untuk melawan kolonialisme Belanda melalui pers. Karena tulisannya yang begitu berani mengkritik pemerintahan Belanda, Tirto diasingkan ke Maluku tahun 1912. Berkat perjuangannya di dunia pers Indonesia, Tirto mendapatkan predikat sebagai Bapak Pers Nasional.